maghrib. Tadi saya dengar di radio mati. Emang udah malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua di Ramadan Borjuis. Borjuis Ramadan, kok kebalik-balik ya? Ini kan bukan acara TV ya. Jadi mau ditukar-tukar terserah ya. Program spesialnya channel Borjuis selama bulan Ramadan. Kemarin kita bercerita tentang sedikit tentu saja banyak kisah-kisah tentang Rasulullah kalau kita baca dari sirah nabawiyah atau dari berbagai sumber ya. Kalau Anda nggak pesantren dan nggak baca kitab-kitab kayak saya gitu ya, ya udahlah cari aja, tapi jangan Google juga, nanti banyak yang aneh-aneh lagi. Cari buku yang bagus ya, banyak. Oke, kita akan lanjutkan dengan apa ya, setiap nabi itu kan punya mukjizat gitu ya. Setiap nabi itu punya mukjizat. Mukjizat itu sederhananya adalah sesuatu yang bisa ditunjukkan atau dilakukan oleh seorang utusan Allah gitu, dan itu di luar akal manusia gitu. Nabi Isa punya mukjizatnya sendiri gitu. Kita tahu ya itu dalam kisahnya, misalnya kayak menghidupkan burung yang telah mati gitu. Kemudian kita tahu dalam kisah Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun, dan itu diabadikan di dalam Quran, dia mengubah tongkat menjadi ular dan seterusnya. Ibrahim itu ketika dia menentang peribadatan penyembahan terhadap berhala kemudian dibakar kan, tetapi dia sama sekali tidak terbakar gitu. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Api itu diperintahkan justru menjadi dingin gitu, berlawanan dengan hukum alamnya gitu. Nah, satu ketika dalam kehidupan Nabi Muhammad itu juga ada peristiwa di mana dia ditantang untuk menunjukkan mukjizatnya gitu, kira-kira diceritakannya kan begitu. Abu Jahal itu mengundang seorang raja dari Syam, lalu kemudian raja itu datang, diceritakan bahwa ini ada orang baru nih yang menghina-hina berhala kita, yang dia menentang dan menganggap agama yang selama ini kita anut adalah salah, cara-cara kita bertuhan atau menyembah itu keliru gitu. Dia membawa hal-hal baru yang kira-kira mengganggu tatanan gitu, kira-kira itu gitu ya, lebih daripada baper lah gitu kira-kira. Lalu diajaknya si raja ini untuk menemui Nabi Muhammad gitu. Nabi dengan tenang menerimanya, dan orang ini kemudian meminta, coba tunjukkan mukjizatmu gitu dalam. Nah, saya kira Anda pernah mendengar kisah ini. Sekali lagi, ini adalah kayak callback atau kita mau mengingatkan kembali bahwa dalam cerita itu Nabi pergi ke sebuah tempat dan dia sholat 2 rakaat, lalu Jibril datang mengabarkan gitu kira-kira bahwa apa yang diminta oleh orang tersebut darimu itu akan diwujudkan. Jadi tenang saja gitu kira-kira, tidak usah gelisah gitu. Yang diminta itu apa? Bisa nggak kamu, katanya, membelah bulan dan mengambilnya, menggenggamnya gitu kira-kira ya, berkaitan dengan itulah ya, disebutnya membelah bulan gitu. Dalam judul cerita-ceritanya kan begitu, untuk menunjukkan kemukjizatan itu kan, itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Jadi orang yang menantangnya juga kalau ini memang bukan nabi, sebagaimana nabi-nabi terlalu menunjukkan mukjizatnya, nggak bakalan ini kan, nggak bakalan terjadi gitu kira-kira. Jadi permintaannya juga aneh luar biasa gitu. Dan itu terjadi gitu, dalam ceritanya itu terjadi. Bulan purnama tiba dan bulan itu menjadi terbelah
Salah satunya kemudian turun perlahan ke atas kepala Nabi, lalu kemudian yang satunya lagi turun perlahan-lahan juga, kemudian menyatu di atas kepala Nabi, lalu kemudian memberi kesaksian bahwa dia memang adalah Rasulullah atau utusan Allah gitu. Itu salah satu kisah atau cerita tentang mukjizat Nabi yang sering saya dengar waktu kecil gitu kira-kira. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya gitu. Jadi sebagaimana yang diceritakan sebelumnya, dari masa kecil dia sudah menunjukkan sesuatu yang berdampak terhadap sekitarnya gitu. Ketika bertumbuh juga dia menjadi sosok yang sangat dikenal gitu. Orang-orang yang mengimaninya atau orang-orang yang percaya tentu saja tidak sulit gitu menerima keajaiban atau mukjizat semacam itu. Tapi orang-orang yang memang sejak awal denial, sejak awal menolak, ya tetap saja kemudian akhirnya bilang wah itu sihir gitu. Udah ditunjukkan juga tetap gitu. Dan tidak mudah ya orang menerima kebenaran gitu kira-kira. Padahal kita tahu bahwa Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya gitu. Kawan dan lawan mengakui hal itu. Dia juga dikenal dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan ketenangannya dalam menghadapi ancaman-ancaman. Berkali-kali dikepung untuk dibunuh, tetapi kemudian lolos gitu, karena memang Allah melindungi beliau, dan ekspresi yang bisa dilihat oleh sekitarnya adalah dia tenang menghadapi itu semua. Dia menikmati perjalanan itu dengan penuh cinta gitu. Jadi secara rasional ada juga pelindungnya kan, memang pamannya kan masih hidup dan itu disegani. Abu Thalib itu kan disegani gitu. Hingga satu ketika karena dia juga merasa, Abu Thalib ini pamannya merasa, ini ponakan gue banyak terancam gitu hidupnya gitu. Dan dia meskipun dia tidak mengucapkan kesaksian atau tidak mengucapkan syahadat ya, Abu Thalib itu, tapi dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah memang utusan Allah gitu. Jadi di dalam kisahnya itu begitu. Dia tetap dengan keyakinan lamanya, tidak memberi kesaksian bahwa dia adalah Nabi itu, tapi dia mempercayai itu. Jadi, sebagai seorang paman dia melindungi gitu. Sampai satu ketika dia sendiri kira-kira menasihati, sudahlah karena ini serem nih ancamannya, situasi kehidupan, situasi politiknya semakin sulit, akan menyulitkan kamu, mendingan kamu tinggalkan saja itu ajaran itu. Wah itu tidak menyurutkan tentu saja gitu. Jadi Nabi tetap kokoh dan konsisten dengan niatnya. Jadi dia mengatakan bahwa ini kalau matahari ditaruh di tangan saya dan bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan ajaran atau supaya saya berhenti untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah gitu kira-kira, itu saya tidak akan meninggalkannya sampai sampai Allah menunjukkan kemenangan atau saya meninggal dalam perjalanan ini gitu. Kira-kira begitu ya, kekokohan atau kekukuhannya gitu. Kisah lain yang mencerminkan bagaimana Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini sedemikian tenang menghadapi ancaman-ancamannya dan bisa meluluhkan orang dengan cintanya, itu adalah peristiwa ketika ada seorang di Mekah itu ada Surakoh ya, yang tokoh itu terkenal juga, tokoh antagonis yang kemudian bersaksi gitu ya. Itu kan ceritanya dia juga menjadi salah satu orang yang sangat marah dengan kehadiran Nabi yang membawa ajaran baru itu, dan dia mengejar dengan kudanya gitu kira-kira sampai dia menemukan Nabi Muhammad itu sedang berjalan dengan Abu Bakar kalau tidak salah. Tapi ketika
kudanya itu mendekat dan dia sudah menghunus pedangnya untuk menebas Muhammad, kudanya itu seperti tertancap atau napak ke tanah, ke pasir, dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa apa-apa gitu kira-kira. Lalu dia bilang, akhirnya dia sampai pada situasi dia harus meminta, tolonglah Muhammad gitu. Ini urusan sudah selesai gitu kira-kira. Aku tidak akan macam-macam lagi gitu kira-kira. Tapi ini nggak bisa begini, tolong diangkat kaki kudaku ini gitu. Kira-kira begitu kan ya diceritakan. Lalu tentu saja Nabi Muhammad meminta kepada Allah dan itu kembali pada normal. Tapi diceritakan di situ, ini orang memang sudah niat gitu. Jadi aduh, kenapa batuk ini? Minumnya bikin batuk juga. Kita intermezzo dulu. Kopi apa ini? Nggak bisa iklan ya. Dia kembali tuh menghunus pedangnya dan ingin menebas. Tetapi kejadian serupa begitu lagi. Kudanya dan dia tidak bisa bergerak, bahkan lemas gitu. Kalau tidak salah sampai 3 kali gitu, dan akhirnya dia pasrah dan benar-benar mengakui ini orang memang bukan orang sembarangan. Pengakuannya bahwa dia adalah utusan Allah itu benar, dan dia bersaksi pada saat itu. Dalam kisah lain juga disebutkan, ini kejadiannya di Madinah, itu juga ada orang yang luar biasa marah dan dari rumahnya itu berangkat memang ingin membunuh Nabi gitu. Karena ini, kalau di Madinah berarti kan dia sudah keluar dari Mekah, sudah hijrah, situasi sebenarnya sudah berbeda. Tetapi musuh-musuh atau orang-orang yang menolak, menentang dan terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad itu ya tentu saja ada gitu. Dan diceritakan tuh ada orang yang juga begitu gitu, datang dengan niat bulat, pokoknya ini orang gua habisin gitu. Tapi ketika dia sampai bertemu dengan Nabi gitu, dia melihat sosok yang tenang, penuh senyum, tidak terganggu. Disapanya orang itu dengan ramah, ditanya tujuannya apa. Intinya ada percakapan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan orang itu dengan seketika gitu menjadi luluh hatinya gitu. Dan pada akhirnya niatnya tuh hilang, niatnya buyar gitu untuk membunuh atau mencelakakan Nabi. Niat untuk menjadi menjadi pahlawan bagi orang-orang yang mungkin di belakangnya sepemahaman dengan dia itu hilang, terlupakan karena kekuatan cinta. Karena Nabi itu tidak melakukannya dengan acting gitu. Jadi itu bukan pura-pura, itu memang kepribadiannya, semua begitu, dari hatinya begitu, sehingga nyampe juga kan ke hatinya gitu. Itu kira-kira sekelumit atau sedikit ya, ini kan ceritanya sekilas saja ya kita ya, sebagian dari cerita tentang perjalanan Nabi yang berkaitan dengan, kalau tadi sih jelas berkaitan dengan kelembutannya, kasih sayangnya, dan sikap tenangnya di jalan kebenaran, sehingga cinta itu bisa menaklukkan gitu kira-kira. Memang kita juga kenal ya dalam berbagai referensi atau dalam berbagai kisah. Dalam hidup manusia itu yang paling kuat cinta ya gitu. Saya pernah mendengar sebuah kisah pendek gitu, misalnya ini bahkan bukan dari, ini umum lah ya, saya nggak tahu latar belakang agamanya gitu. Jadi ini bukan kisah Islam, tapi secara substansial ini sangat Islami gitu. Kalau tidak salah justru ada 3 orang biksu. Itu sebenarnya ilustrasi sih sebenarnya. Saya menganggap kisah itu ilustratif. Dia ada seorang biksu, ada 3 orang biksu di luar rumah. Di luar rumah sepasang suami istri.
punya anak tentu saja. Lalu kemudian istrinya keluar dan dia melihat, saya tidak mengenal Anda tetapi tampaknya Anda bertiga ini kelaparan, ayo masuk gitu dia dengan ramah, nanti kita makan di dalam. Kata 3 orang biksu itu, salah satunya mengatakan, suami Anda ada nggak di rumah gitu. Oh, nggak ada. Oh, kalau begitu nanti saja gitu. Ketika suaminya datang dia menceritakan itu, lalu ya udah suruh masuk aja. Ketika dia samperin lagi, ayo masuk, suami saya sudah ada. Oh, tapi kita tidak bisa masuk semuanya, harus salah satu saja, jadi tolong pertimbangkan, dipilih di antara kami. Saya ini bernama kekuatan, kesehatan gitu. Saya bernama sukses, satunya lagi bernama love atau cinta. Itu ceritanya begitu tuh. Siapa yang akan dipilih gitu. Terus perempuan itu masuk ke dalam rumah, lalu ngobrol dengan suaminya. Siapa yang masuk? Suaminya yang wealth aja tuh, yang kesehatan, kekuatan gitu, power gitu kira-kira. Nah, kenapa tidak sukses, kan itu bisa membuat kita tahu sendiri lah ya, sukses bisa untung gitu kira-kira. Jadi perdebatan itu kemudian didengar oleh anaknya dan anaknya datang. Kayaknya lebih baik biksu yang cinta aja deh katanya gitu, ceritanya begitu. Setelah diskusi akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil si biksu yang bernama cinta itu gitu. Jadi ketika akhirnya disampaikan, ya si biksu yang bernama love atau cinta itu diajak masuk, yang 2 ikut gitu. Loh, kan tadi sepakatnya cuma 1. Oh ya, kalau yang diajak itu yang lain ikut gitu. Tapi kalau yang diajak yang ini, nah ini nggak ikut, itu yang 2. Jadi yang dipilih adalah cinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi besok dengan kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.